Di tengah sorotan tajam publik dan pihak keluarga atas lambannya pengusutan kasus kematian Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP Pemkab Bangkalan, Ruli Yunis Setiawati, kini jagat maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video. Video berdurasi 40 detik tersebut memperlihatkan sosok pria bernama Erlan yang diduga kuat sebagai pelaku utama di balik kematian misterius pejabat perempuan berusia 50 tahun tersebut. Hingga hari ke-15 pasca penemuan jasad korban, kasus ini dinilai masih buram dan kepolisian belum berhasil meringkus pelaku. Dalam rekaman video yang beredar luas, Erlan yang mengenakan kacamata minus tampak sangat menikmati sebuah perjalanan di dalam mobil melalui jalur jalan tol. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua orang pria, satu bertindak sebagai sopir, dan seorang lainnya duduk di kursi penumpang depan sembari mengabadikan momen perjalanan tersebut menggunakan kamera ponsel. Erlan sendiri duduk santai di jok tengah seorang diri, mengenakan kaos lengan pendek berwarna biru dengan kombinasi garis tipis merah putih yang melintang di bagian dada. Video singkat itu sendiri terbagi dalam 3 potongan aktivitas berbeda. Momen perjalanan di dalam mobil, saat berada di sebuah kamar, hingga ketika Erlan tampak lihai melakukan pukulan pertama atau breakshot di atas meja biliar. Saat berada di dalam mobil, pria yang merekam video sempat berucap, "Alhamdulillah Bapak, Alvin maksud saya bersama Mas Wahyu, Mas Erlan guru saya ini, kami OTW Bali, nanti pulang dari Bali singgah ke Pujaan Hati di Malang." Merespons beredarnya video tersebut, kuasa hukum keluarga almarhumah, Risang Bima Wijaya, angkat bicara. Risang mengaku belum mengetahui secara pasti kapan video tersebut diambil, apakah sebelum atau sesudah peristiwa kematian tragis Ruli. Namun, Risang meyakini bahwa video perjalanan ke Bali itu direkam beberapa waktu sebelum insiden maut yang menimpa korban terjadi. Bagi Risang, petunjuk mengenai sosok Erlan sebenarnya sudah sangat benderang. Melalui hasil penelusurannya, Erlan diketahui merupakan pria kelahiran Parepare, 2 Maret 1972. Uniknya, pria ini memiliki 1 nomor induk kependudukan atau NIK, namun terdaftar di 2 kartu keluarga dengan alamat berbeda. Alamat pertama berada di Komplek Komando Pertahanan 3 Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sedangkan alamat kedua tercatat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Barat. Risang bahkan mengaku telah mengantongi pergerakan Erlan selama di Bali, termasuk nama hotel tempat terduga pelaku menginap. Hal ini menurutnya bisa menjadi modal besar bagi aparat kepolisian untuk melacak keberadaan Erlan. Lebih lanjut, Risang membeberkan rekam jejak kelam Erlan yang mengerikan. Pria tersebut diduga kuat merupakan seorang spesialis love scamming atau penipuan berkedok asmara, sekaligus penipuan investasi dan proyek fiktif. Korbannya disinyalir sudah mencapai belasan orang. Hanya saja, nasib Ruli Yunis Setiawati menjadi yang paling tragis hingga berujung pada hilangnya nyawa. Modus kedekatan ini diperkuat oleh video kolase foto berdurasi 33 detik yang diunduh dari akun TikTok pribadi almarhumah Ruli. Dalam unggahan tertanggal Jumat, 19 Juni 2026, memperlihatkan momen kebersamaan mesra antara Ruli dan Erlan di alun-alun Kota Batu. Di video itu, Erlan mengenakan kaos yang persis sama dengan video perjalanan tol 40 detik yang viral. 1 hari setelah unggahan kemesraan tersebut, tepatnya pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 16 WIB, mobil dinas milik Ruli, Toyota Innova dengan nomor polisi M1090 HIPI, terekam kamera CCTV memasuki area parkir Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. 5 hari berselang, tepatnya pada Rabu, 24 Juni 2026, Ruli ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi jasad yang mulai membusuk di dalam mobil dinasnya sendiri. Kini, dengan mencuatnya berbagai bukti digital dan petunjuk mengenai identitas Erlan, pihak keluarga dan publik mendesak kepolisian untuk segera bertindak cepat.
Mereka berharap sang spesialis laskamiing ini dapat segera ditangkap untuk mengungkap tabir gelap di balik kematian sang sekretaris dinas.